Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teks akademik. Saya Rahmi Setiawati. Saya Albert Purba. Saya Siti Ramadhani. Saya Gading Nurbianti. Pertama adalah pengertian teks. Menurut Wiratno 2003, teks adalah suatu bahasa yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu pula. Secara konkret, teks merupakan sebuah objek fisik, tetapi secara abstrak teks merupakan suatu bahasa di dalam wilayah bahasa sebagai sistem. Teks mempunyai data organisasi yang kohesif. Teks mengungkapkan makna. Teks tercipta pada sebuah konteks. Teks dapat dimediakan secara tulis atau lisan. Teks akademik menurut Broto Wijoyo, teks akademik merupakan karya tulis yang di dalamnya akan menyajikan fakta dan disusun berdasarkan metodologi penulisan baik dan benar, seperti buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, makalah, dan artikel ilmiah. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Ciri-ciri teks akademik yaitu 1. Teks akademik bersifat sederhana dalam struktur. 2. Teks akademik padat informasi. Yang ketiga, teks akademik padat kata leksial. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika. Yang keenam, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. 8. Teks akademik memiliki banyak manfaat sistem pengajuan ekspora. 9. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. 10. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. 11. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Yang ke-12, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Dan yang terakhir, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Predikator, adverbial tertentu. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi daripada kata struktural. Kemudian ada teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Perbedaan nominalisasi yaitu dengan mengubah leksis non-benda menjadi leksis benda atau nominal. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika. Menurut Halliday 1985, metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis ke jenis leksis lain dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Realisasi dibagi menjadi dua, yaitu realisasi secara kongruen dan realisasi secara inkongruen. Kemudian ada teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Prinsip istilah teknis yaitu merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nominan yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis memiliki makna yang berbeda apabila istilah itu digunakan pada ilmu yang berbeda. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomik dan abstrak. Pengertian taksonomik adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Abstrak adalah suatu penjelasan singkat dari isi artikel atau tulisan.
Selanjutnya ada teks akademik banyak menggunakan sistem pengajuan Espora. Yang menggunakan pengajuan Espora. Pemanfaat pengajuan Espora. Kelompok menghina. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifiktif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikasi merupakan alat yang baik untuk membuat definisi dapat didefinisikan dengan baik. Atribut merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda. Selanjutnya ada teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Penggunaan bentuk pasif untuk menghilangkan perilaku manusia yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang ada dalam teks tersebut. Pemilihan temanya membahas pokok persoalan tertentu yang disajikan. Selanjutnya ada teks akademik seharusnya tidak menggunakan kalimat tak gramatika. Kalimat tak gramatika adalah kalimat yang secara gramatika mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Contohnya konjungsi dan preposisi. Selanjutnya ada teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi, subjek atau primis atau predikator. Secara interpersonal, karena kalimat minor tidak dapat digolongkan ke dalam kalimat indikatif, deklaratif, atau interrogatif atau imperatif. Kalimat tersebut tidak mengungkapkan fungsi sebagai proposisi memberi atau proposal meminta. Selanjutnya ada teks akademik tergolong ke dalam genre faktual bukan genre fiksional. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual bukan genre fiksional. Dilihat dari segi genre makro dan genre mikro, teks-teks akademik digolongkan ke dalam genre makro bukan artikel ilmiah atau artikel dalam jurnal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan teks akademik adalah teks akademik merupakan jenis tulisan yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, penelitian, atau argumen secara jelas, logis, dan sistematis. Teks ini sering digunakan dalam konteks pendidikan dan penelitian, serta mengikuti struktur yang terorganisir, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Dalam penyusunannya, teks akademik harus mematuhi kaidah bahasa yang formal dan menggunakan referensi yang valid untuk mendukung argumen. Teks akademik bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru, mendorong pemikiran kritis, serta berbagi temuan dan ide di kalangan akademis dan masyarakat luas. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.